Baik, selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang analisis, regresi, dan korelasi. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mencoba mengkaitkan antara satu hal dengan hal yang lain. Beberapa contoh di antaranya adalah misalnya kita membahas tentang apakah ada hubungan antara jumlah yang dikeluarkan dari produk Sari Ayu setiap bulan untuk iklan dan penjualannya pada bulan tersebut. Atau juga misalnya bisakah kita mendasarkan estimasi biaya AC di rumah pada bulan Mei, bulan yang cukup panas Jambi, ada jumlah meter persegi di rumah, atau mungkin kita berpikir apakah ada hubungan antara meter per liter yang dicapai pickup car dan ukuran mesinnya, ataupun hal yang lain. Adakah ada hubungan antara jumlah jam siswa belajar, ujian, skor yang diperoleh? Hal ini menarik. Nah, hubungan antara satu dan hal yang lain itu bisa kita pelajari dengan analisis regresi. Dalam analisis regresi kita menggunakan variabel independen X, variabel bebas, untuk memperkirakan variabel dependen atau variabel terikat kita, ya. Dalam analisis regresi, hubungan antara variabel bersifat linier. Kedua variabel minimal harus berskala interval, jadi berupa bilangan. Kriteria kuadrat terkecil digunakan untuk menentukan persamaan Z topi sama dengan A plus BX. Jadi di sini jelas bahwa analisis regresi merupakan suatu, atau persamaan regresi merupakan suatu persamaan yang menjelaskan hubungan linier di antara dua variabel. Dengan menggunakan kriteria kuadrat terkecil. Jadi di sini analisis regresi ini menggunakan prinsip kuadrat terkecil. Prinsip kuadrat terkecil digunakan untuk memperoleh A dan B, di mana A adalah konstanta dan B adalah gradien. Ada persamaan alternatif, tapi tidak akan digunakan dalam hal ini untuk menentukan A dan B. Seperti kita lihat pada persamaan berikut. Secara ilustratif, prinsip regresi linier kuadrat terkecil itu bisa digambarkan dari grafik berikut. Jadi di sini suatu variabel dependen massa, variabel independen massa ini sangat bergantung dengan hasil yang kita tetapkan. Kemudian hasil yang kita variabel yang kita tetapkan ini kemudian akan memperoleh variabel dependen.
Nah, di sini ada serangkaian titik-titik hasil pengukuran, hasil antara hubungan variabel dependent dan variabel independent, dan variabel dependent. Nah, di sini nampak bahwa kita bisa saja melakukan pembuatan model sesuai keinginan kita. Misalnya dari titik-titik yang ada di sini, ini ada 3 macam persamaan. Prinsip penggunaan kuadrat terkecil di sini adalah mencari beda yang terkecil di antara nilai-nilai yang diperoleh dengan garis yang kita buat. Ini prinsip kuadrat terkecil. Mengapa dalam bentuk kuadrat? Karena selisih antara nilai antara hasil pengukuran dan juga garis itu bisa bernilai positif dan negatif. Dengan mengkuadratkan maka nilai tersebut akan menjadi positif semua, sehingga kita bisa mengoperasikan dengan baik. Misalnya persamaan regresi di sini bisa kita lihat ya. Contoh penjualan mesin fotokopi dari sejumlah sales. Nah, di sini ternyata ada hubungan ya, antara sales, jumlah panggilan telepon, dan jumlah mesin fotokopi yang terjual. Manajer penjualan mengumpulkan informasi tentang jumlah kunjungan penjualan dan jumlah mesin fotokopi yang terjual untuk sampel acak dari 10 perwakilan penjualan. Gunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan persamaan linear guna menyatakan hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian hitunglah ya, berapa jumlah mesin fotokopi yang diharapkan terjual oleh seseorang perwakilan yang melakukan 20 kontak panggilan. Jadi di sini kita akan menggunakan prinsip kuadrat terkecil. Dalam prinsip kuadrat terkecil, maka kita menghitung masing-masing komponen relasi ya, antara penjualan dengan telepon. Di sini misalnya X adalah jumlah panggilan, kemudian Z adalah jumlah mesin fotokopi yang terjual. Di sini X kali Z adalah perkalian antara jumlah panggilan dan juga jumlah fotokopi yang terjual. Di sini pada baris pertama terjual 30 dari 20 panggilan, maka X kali Z adalah 60. Kemudian nilai X kuadratnya adalah 20 kuadrat 400, Z kuadratnya adalah 30 kuadrat 900. Kemudian yang kedua 40 dan 60, maka X kali Z adalah 2400
kemudian X kuadrat adalah 1600, kemudian Z kuadrat 3600. Dan seterusnya kita isi sampai semuanya terisi. Kemudian kita jumlah masing-masingnya. Dengan menggunakan prinsip ini, maka langkah yang kedua kemudian kita menerapkan berdasarkan metode kuadrat terkecil dari persamaan regresi, yaitu Z sama dengan AX plus B, di mana B sama dengan N kali jumlah XZ dikurang jumlah X kali Z, jumlah Z, dibagi dengan N kali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat, sehingga bisa kita masukkan ke angka. Kita mencari konstantanya A, kita rubah. Di sini Y rata-rata sama dengan BX, atau bisa juga disebut di sini Z rata-rata dibagi N. Sama dengan 450 dibagi 10 sama dengan 45. Sehingga konstantanya ada 45. Kemudian X rata-rata adalah jumlah X dibagi N. Jumlah X ada 220 dan N-nya adalah 10, sehingga sama dengan 22. Sehingga kita bisa mencari nilai B atau slope dari persamaan regresi. Di sini N kalikan jumlah X kali Z, 10.800, dikurangi 220 kali 450 dibagi 10 kali jumlah X kuadrat 5600 kemudian dikurangi jumlah X kuadrat, X dikuadratkan, jumlah X dikuadratkan sama dengan 220 dikuadratkan, sehingga diperoleh 108.000 dikurangi 99.000 dibagi dengan 56.000 dikurangi 48.400 sama dengan 12.000 dibagi 7.600 sama dengan 1,1894. Selanjutnya kita menghitung titik potong, ya, interceptnya, dimana intercept di sini A sama dengan Z rata-rata dikurangi BX rata-rata di 45 ya, dikurangi
dengan 1,184 kalikan 22 sama dengan 45 dikurangi 26,048 sama dengan 18,952. Nah, ini yang benar ya. Jadi yang tadi ada kesalahan dalam penulisan karena ya ini. Kemudian persamaan itu ditulis dibulatkan ya. Sehingga dalam pembulatan dua angka persamaannya adalah Z sama dengan 18,95 plus 1,18X. Ini persamaan regresi linier. Selanjutnya persamaan regresi perlu kita uji tingkat signifikansinya dari hipotesis. Dalam hal ini pertanyaan yang mau dijawab adalah apakah seluruh model regresi berguna untuk memprediksi Z atau variabel terikat, atau apakah hubungan linear antara X dan Z benar-benar ada. Tentunya di sini berdasarkan prinsip hipotesis nol atau H0, hal model tidak berguna atau Z sama dengan 0, atau artinya tidak ada hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, uji yang tepat adalah menggunakan uji F digunakan F. Mengapa? Karena kita membandingkan regresi yang dijelaskan model jumlah kuadrat regresi dengan variasi yang tidak dijelaskan, yaitu jumlah kuadrat sisa. Jika JKR jauh lebih besar, maka dari AF hitung, maka model berguna. Atau bisa juga kita menguji apakah koefisien kemiringan atau slope B berbeda dari 0, atau bisa dikatakan apakah X benar-benar mempengaruhi Z. Pada kondisi di mana hipotesis 0 adalah B sama dengan 0 atau X, maka uji untuk uji T adalah karena kita hanya fokus pada satu koefisien saja, yaitu slope atau koefisien B atau kemiringan B, bukan koefisien tapi kemiringan. Ya, jadi di sini kita memakai ANOVA karena kita sedang menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Apakah seluruh model berguna atau tidak? Bukan hanya satu koefisien. Jadi kita tidak menggunakan uji T. Untuk menguji persamaan regresi yang telah kita buat, maka kita butuh 4 angka dari data regresi. Yang pertama adalah JKR, jumlah kuadrat regresi. Yang kedua JKS, jumlah kuadrat sisa atau error. Yang ketiga jumlah kuadrat total atau JKT, atau JKR plus JKS.
dan N adalah jumlah observasi. Dari soal yang telah kita kerjakan tadi, atau model susunan tabel ANOVA-nya adalah seperti ini. Dari persamaan yang telah kita buat tadi, maka di sini kita akan dapatkan nilai-nilai. Yang pertama adalah jumlah kuadrat regresi, ini sama dengan 1065,79. Jumlah kuadrat sisa 784,21, dan jumlah kuadrat total itu adalah 1850. Masing-masing derajat bebasnya untuk regresi 1, untuk sisa adalah N-2, dan total adalah N-1. Kemudian kuadrat tengah regresi, di sini JKT per N sama ya, 1065,79. Kemudian kuadrat tengah sisa ini sama dengan JK dibagi dengan N-2 sama dengan 98,03. Dan kemudian kita hitung hitung ya, JK regresi dibagi dengan kuadrat tengah sisa sama dengan 10,87. Dari sini kita bisa membandingkan dengan tabel F ya. Di sini ada tabel F. Kita lihat pada tabel F dengan derajat bebas 1 dan 8. Kalau kita tengok 1 dan 8, 5,32. Sehingga kita bisa membandingkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya di sini hipotesis nol ditolak. Artinya rumus ini berlaku secara atau rumus berlaku atau rumus persamaan regresi ini berlaku hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di sini kita bisa menunjukkan bahwa ada nilai sebanyak persamaan ini ya. (1,95 plus 1,18x) itu berbeda secara signifikan dengan H0.
Selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi. Nah, korelasi itu didefinisikan sebagai tingkat atau derajat keeratan antara dua variabel. Jadi di sini fungsi korelasi adalah untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, nilainya bisa positif dan nilainya bisa negatif. Secara sederhana atau secara visual, hubungan dua variabel dapat dilihat dari diagram tebar atau diagram pencar atau scatter plot. Dalam diagram tebar atau scatter plot, grafik yang menunjukkan titik berpotongan nilai data dari dua variabel X dan Z, ya, di mana X merupakan variabel bebas terletak pada garis horizontal dan Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat pada grafik terletak pada garis vertikal. Dari diagram tebar ini atau diagram pencar ini didapatkan informasi tentang pola hubungan antara dua variabel X dan Z. Ini dilihat dari sebaran datanya. Di sini bisa memberikan informasi tentang menggambarkan keeratan hubungan dari dua variabel tersebut. Untuk mengetahui lebih tepat besar atau derajat hubungan dua variabel, digunakan koefisien korelasi Pearson product moment. Korelasi ini disimbolkan dengan huruf R kecil, dan formula koefisien korelasinya adalah sama dengan R kecil, sama dengan rumus ini. Dalam bentuk kuadrat atau R besar, maka dia adalah determinasi, ya. Koefisien determinasi. Menurut Colton, kekuatan hubungan dua variabel secara kualitatif dapat dibagi menjadi 4 area. Yang pertama adalah antara 0 sampai 0,25. Ini tidak ada hubungan atau hubungannya lemah. Kemudian pada korelasi 0 sampai 0,50 hubungannya sedang. Kemudian di bawah 0,75 hubungannya kuat. Dan R 0 sampai 1,25 hubungannya sangat kuat atau sempurna. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di lain waktu.